syukurilah, wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Mahdi rahimahullah, agak sedikit terhambat nih karena persiapan teknisnya tadi belum kita siapkan. Ini koneksi internetnya tidak bisa. Sementara sebenarnya ada dari luar yang bergabung melalui Meet, Google Meet atau melalui Zoom, ini belum bisa tersambung. Ini bisa nggak connect pakai wifi-nya yang Ahmad Dahlan? Ya? Nggak bisa? Atau ada yang sampai punya wifi yang bisa di-share? Oh ini sudah connect ya. Oke, enggak apa-apa. Oke. Ya. Ya. Oh iya. Ada. Ya, ini suaranya dari double ya, tapi mudah-mudahan dengan ini enggak. Ini saya mesti tampilkan. Ya. Baik, ini banyak habis waktu ya untuk persiapan. Nanti lebih banyak disorot ke sini aja ya daripada ke orangnya ya untuk yang YouTube. Baik. Jadi kita hari ini kita mau demo penggunaan aplikasi Geni untuk belanja di warung tetangga. Jadi sebenarnya ada yang mau tak tampilkan, tapi karena ini kita nggak bisa menampilkan, jadi saya mau cerita saja pendek tentang bagaimana kita memanfaatkan sebuah teknologi, di mana teknologi ini orang berpikir bahwa teknologi ini mahal dan hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa punya, seperti misalnya Gojek, seperti misalnya Google, seperti misalnya OVO, Grab dan lain sebagainya. Jadi dia seperti punya aplikasi, lalu kita download, lalu kemudian biasanya kita membeli produk di situ, ya kan? Dan berita yang kita terima adalah mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang bernilai triliunan. Gojek itu nilainya 14 triliun pada tahun 2018. Tahun 2020 dia sudah menjadi 140 triliun. Begitu juga dengan Grab, begitu juga dengan OVO. Jadi mereka perusahaan-perusahaan besar, lalu kemudian kita berbelanja di sana. Nah, seolah-olah itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, lalu kemudian barang-barang yang dijual adalah barang-barang yang Pak Jokowi itu mengatakan membunuh UMKM kita. Karena kemudian yang ternyata barang-barang yang disediakan di sana itu adalah barang-barang yang berasal dari asing, ya, yang kemudian membanjir produk asing masuk ke dalam pasar digital kita. Nah, itulah yang kemudian Pak Jokowi mengatakan perusahaan digital atau marketplace digital itu kemudian membunuh UMKM kita.
Nah, saya ingin mengatakan bahwa marketplace atau aplikasi seperti yang dimiliki Gojek itu bisa kita miliki, ya, seperti masjid kita ini atau perumahan kita ini bisa memilikinya. Dan sekarang sebenarnya saya sudah memasang ini, hanya belum punya waktu untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi sebenarnya saya bilang ke Mas Dhani, yang paling penting ini kepada kelompok milenial. Nah, kelompok milenial nanti kita latih bagaimana kemudian nanti mereka lah yang menggerakkan, karena ya anak-anak milenial ini cepat sekali untuk bagaimana menggunakan gadget ini. Ini yang tua-tua itu rodok lambat, bukan rodok lambat, sangat lambat. Sangat lambat. Nah, nanti biar diajari sama yang milenial, yang muda-muda. Jadi tak apa-apa, yang sekarang ini kita demo saja, melihat bagaimana sebenarnya kampung kita. Ini saya beri nama Kampung Mandiri Perumtas 3, yang kita mulai sosialisasi dari masjid, nanti kemudian ke RT, yang mana perumahan kita ini cukup besar. Perumahan kita ini rumah ada 8.000. Kalau satu rumah isinya 2 orang kan 16.000, ada yang 3, berarti paling enggak 20.000. Itu pasar yang sangat besar, besar sekali. Nah, saya ingin menunjukkan, saya akan demo. Sebenarnya kita sudah punya. Nah, nanti saya akan tunjukkan, bapak-bapak juga sudah punya. Bagaimana caranya memasang itu di handphone bapak-bapak masing-masing. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, saya akan ini tadi nggak jalan ya, sebentar ya. Yang Google Meet nih. Oh, ada kok, ada. Nah, kalau ada, saya bisa tunjukkan di sini melalui ini. Oh, sorry ya, tidak di sini. Lupa saya. Di sini ya. Nah, aplikasinya seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download di Play Store dengan mengetikkan klikgeni.com ya, klikgeni.com. Kemudian kita punya login. Kemudian loginnya kita masukkan di sini. Saya punya login di Perumtas 3 ini. Sebentar, saya juga lupa. Saya mesti lihat passwordnya. Nah, ini saya, oh bukan yang di Perumtas 3. Nah, ini username saya. Oke, saya balik ke sini. Kemudian saya punya password, nanti bapak-bapak juga punya password sendiri-sendiri. Nah, itu aplikasi yang dimiliki oleh kampung kita, namanya Kampung Mandiri Perumtas 3 Sidoarjo. Bapak-bapak bisa punya semua. Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana caranya untuk menginstal aplikasi ini di handphonenya bapak-bapak, ibu-ibu.
ya. Nah, di sini di sini ada beberapa fungsi ya. Fungsi yang pertama itu fungsi tabungan. Nah, saya mau cerita sedikit. Jadi sekarang nanti di kampung kita ini ada sebuah koperasi. Kita semua otomatis menjadi anggota koperasi itu. Kenapa koperasi? Ya, yang diizinkan oleh undang-undang atau diizinkan oleh konstitusi negara kita itu lembaga yang boleh mengumpulkan uang atau uang dari masyarakat itu bank. Kita nggak mungkin punya bank seperti BCA, BRI Mandiri kan. Atau yang kedua BPRS, juga agak kesulitan kita membentuk BPRS karena dia modalnya cukup besar, harus miliar. Nah, yang ketiga itu koperasi. Nah, koperasi inilah yang memungkinkan untuk kita membentuk. Nah, setelah itu kemudian kita menjadi anggota. Di dalam koperasi itu ada 3 simpanan: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Nah, simpanan pokok, simpanan wajib itu nggak usah kita munculkan. Yang kita munculkan adalah simpanan sukarela yang muncul di situ itu, ya, yang muncul di sana, yang isinya Rp850.152, betul ya, di situ ya. Nah, itu tabungan kita. Nah, ini penting saya jelaskan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kita memiliki tabungan, yang tabungan itu kita kelola dalam koperasi itu sesuatu yang sangat penting. Ini rahasia yang selama ini kita tidak paham atau kita tidak mengerti bahwa kalau kita menabung itu ke satu bank itu sebenarnya yang terjadi adalah kita itu meminjamkan uang kepada bank. Jadi uang misalnya kita simpan ke dalam bank, sebutlah salah satu bank begitu ya. Lalu ya jumlah kita kan banyak. Jumlah kita ini kan 270 juta. Muslimnya itu ada 220 juta. Ya kita punya uang nggak banyak memang, tapi jumlah kita banyak. Ada yang punya 1 juta, ada yang punya 5 juta, ada yang punya 10 juta, disimpan di satu bank. Ketika tersimpan di satu bank itu, terkumpullah uang 100 triliun. Anda nggak percaya? Iya, terkumpulnya banyak, bisa 100 triliun. Bahkan di salah satu bank barusan di report itu jumlahnya 700 triliun. Saya nggak usah sebut nama banknya. Yang terjadi bapak-bapak, uang yang ada di sana itu sebenarnya yang berputar, ya, kembali misalnya kita simpan, kita tarik, kapan lagi kita ambil lagi, kita tarik, itu sebenarnya hanya 20%. Jadi dari 100 triliun itu hanya 20 triliun yang berputar. Yang 80 triliun itu mengendap di bank itu. Nah, uang itulah yang diputar oleh bank untuk dipinjam-pinjamkan kepada pengusaha besar. Kalau kita pinjam susah, tapi kalau pengusaha besar gampang. Nah, jadi sebenarnya ketika kita menyimpan uang di bank itu sebenarnya kita meminjamkan uang kita kepada bank untuk dipinjamkan kepada pengusaha-pengusaha besar untuk berputar. Nah, di sini makanya kita perlu koperasi, di mana koperasi itu diizinkan menerima simpanan kita. Nah, sekarang setelah kemudian kita, oh ini yang bergabung cukup banyak ya ini. Ada dari Bogor, ada Ustadz Misbahul Huda. Sebentar, saya mesti sebentar, saya share-nya dulu ini ya, supaya yang bergabung di luar sana cukup banyak ini yang bergabung. Oke. Assalamualaikum Ustadz Misbah, maaf ini tadi belum saya share ya, sebentar lagi saya share dulu ya. Suaranya nggak begitu jelas. Suara nggak begitu jelas ya? Oh iya. Bentar. Nah, oke. Ya, ini maaf ini yang di Google Meet ya maksud ini.
Tadi saya jelaskan. Nah, kalau kemudian koperasi kita sekarang ini dengan alat ini, maka koperasi kita itu sekarang memiliki seperti bank yang kemudian dia punya namanya fintech, financial teknologi. Seperti kalau kita punya Klik BCA, Mandiri, BRI, GoPay, OVO. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang kita menjadi anggota dari koperasi ini, maka kemudian kita bisa menyimpan uang kita sebagian di sini, sebagian di sini. Nah, jadi kalau saya sekarang muncul di sini, saya punya simpanan 850.000. Nah, kalau misalnya jumlah kita di perumahan ini ada, tadi saya sebut 8.000 perumahan, itu kan berarti ada 8.000 orang kali 2 setidaknya, 16.000 atau mungkin 20.000. Kalau masing-masing aja menyimpan uang di situ 1 juta kali 10.000, 10 miliar, ya kan? 10 miliar uang ada di koperasi. Itu uang bukan zakat, bukan infak, bukan sedekah, tapi uang simpanan kita. Lalu apa yang bisa kita gunakan dari uang simpanan itu? Ini bank, ya. Bank itu begini. Tadi kan 20%-nya berputar, 80% mengendap dan itu bisa diputar. Nah, sekarang ada uang katakanlah 10 miliar di koperasi kita, itu rumusnya 60% harus mengendap, harus standby, lalu sisanya 40% itu bisa diputar. Jadi katakanlah berarti ada 4 miliar uang itu yang bisa diputar untuk dipinjam-pinjamkan kepada jamaah yang membutuhkan usaha di situ. Nah, jadi sebenarnya modal itu buat kita tidak ada masalah. Buat jumlah umat Islam yang jumlahnya sekian itu sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Masalahnya selama ini kita tidak mengkonsolidasi. Kita tidak tahu mengkonsolidasinya, lalu kita dengan mudah menyimpan uang itu di bank umum. Lalu mereka lah yang mengkonsolidasi. Jadi bank itu sebenarnya fungsinya adalah seperti vacuum cleaner, nyedot duit dari masyarakat banyak, lalu kemudian dipinjamkan kepada orang. Nah, jadi di sini kita juga mengkonsolidasi ekonomi, mengkonsolidasi simpanan. Nah, simpanan itu di sini, lalu ini persis ya seperti bank fungsinya. Kita bisa mentransfer. Ini misalnya di sini saya mau bayar iuran RT misalnya. Nah, ini RT 48 bendaharanya. Ya, basis. Nah, sekarang ini kan kalau bayar iuran RT kan ada yang tugas narii gitu kan. Dan itu kasihan kadang-kadang ya banyak keluhannya gitu. Yang ditarii nggak keluar-keluar atau macam-macam. Nah, sekarang kita bisa cuman begini aja, bayar iuran RT 48. Oke, katakanlah kita RT 48 berapa Mas ya? 50.000. 60? 50. Oke, 50.000. Nah, udah selesai, saya tulisi iuran RT bulan, iuran RT ya. Oh, kebanyakan. Iuran RT 48 bulan Maret 2001. Lanjut, oke. Ini kemudian saya masukkan PIN saya, maka sudah tertransfer. Ya, saya nggak lanjutkan karena nanti benar-benar tertransfer ini ya, benar-benar tertransfer. Nah, nanti kemudian kita bisa lihat transaksinya di sini. Nah, ini saya bayar biaran RT bulan Februari sudah 50.000 lihat. Kelihatan kan ya? Kelihatan. Nah, jadi sekarang nanti tinggal basis, tinggal seluruh warga RT diminta download aplikasi ini. Nah, nanti setelah ini saya akan demokan bagaimana download aplikasi ini dan kemudian mendaftar ya. Nah, sekarang saya mau mendemokan yang lain, yaitu semua anggota di sini itu lalu bisa belanja barang yang ada di sini, bisa pasar lokal, bisa belanja barang yang ada di sini. Ini barang miliknya siapa, bapak-bapak? Ini miliknya tetangga-tetangga kita. Nah, sekarang saya mau mendemokan, saya mau belanja, ini menjelang Ramadan ya, saya mau belanja kurma. Saya bisa search di atas sana, ada nggak yang jual kurma?
Ada nggak yang jual kurma? Nah itu ada satu. Oke. Oh yang jual namanya Sumber Makmur, punyanya Pak Sumardani. Nah sekarang saya tanya dulu, saya sebelum beli saya akan WA dulu kepada yang bersangkutan. Itu di bawah itu ada chat ya. Nah saya klik gini. Nah kemudian akan terhubung kepada si Pak Sumardani. Masih ada gitu ya, masih ada kurmanya. Klik. Oke, Pak Dani ada Pak Dani. Pak Dani menerima WA saya. Ada, coba dibalas Pak Dani. Masih ada. Nah ini, jadi saya klik itu kemudian kontak. Oh dijawab ada. Oke, kalau ada maka saya kembali ke sana tadi. Nih, kemudian saya beli. Ini saya beli. Tek. Bentar, hang. Oh iya sebentar, lagi hang itu. Di atasnya masuknya tweet bond, munculnya di sini ini. Jadi saya harus ulangi lagi untuk masuk ke nanti Pak Sis, nanti saya jawab nanti. Oke. Saya ulangi, login lagi. Oke, nah nanti masing-masing punya ya. Saya ulangi lagi. Saya mau belanja kurma. Nah ini, oke, sudah dijawab. Sekarang saya beli. Oke, nampaknya macet dengan menggunakan iPhone. Saya beli ini ya, saya proses. Maaf nggak bisa tampil sana ini ya, karena hambatan ini tadi. Jadi kemudian saya minta beli satu, kemudian saya buat pesanan. Kemudian dia harganya 23.000 ya, muncul di sini ya, 23.000. Kemudian saya bayar. Bayarnya dari mana? Dia memotong uang saya yang tadi tuh, yang 800 tadi. Ini klik. Nah, oke, kemudian ini ada PIN transaksi 1. Sukses. Oke. Kemudian ketika pembayaran selesai, maka akan ada WA yang masuk ke Pak Dani. Betul Pak Dani? Iya, ada. Nah, coba dicek Pak Dani ada uang pembayaran enggak dari saya? Pembelian itu tadi. Ya, kalau saya lihat saldo saya sudah berkurang, betul kan? Yang tadi kan 850, terpotong pembayaran. Nah ini pembelian kurma ini tadi 23.000 terpotong. Nah sekarang Pak Dani tinggal mengirimkan barang itu ke saya. Ya. Oh barangnya sudah dibawa. Ini. Nah ini barangnya kurmanya ya. Sudah terbayar, ini transaksi beneran. Nah sekarang mungkin bapak-bapak akan bertanya, bagaimana caranya bapak-bapak punya aplikasi ini kan, menjadi anggota. Nah bapak bisa pergi ke Play Store, ya, ke Play Store. Sebentar ya, supaya bisa tampil di sini gimana caranya sih ya.
Mas Dani, handphonenya ada koneksi internet kan ya? Ada. Coba gabung ke Google Meet. Gabung ke Google Meet. Terus kemudian masukkan kode ini. Ya, kodenya ini, kodenya ini nih kodenya ya, KYW di atas itu ya, KYW, oke sorry, oh nggak ada ya. Bentar, bapak-bapak bisa buka handphonenya kemudian pergi ke Play Store ya, Play Store, Google Play Store itu ya. Kemudian klik Geni, sebentar. Ini sorry nih ya, koneksi internetnya di sini nggak bagus sehingga kita banyak mengalami hambatan. Oh iya iya. Nah kemudian oh ya gini ya, kalau ini aja bisa nih. Ini ke Play Store. Nah di Google Play Store ini, nah ini Play Store ini kemudian ketikkan kayak gini, klik Geni. Nah ketemu ini, kemudian diinstal. Kalau sudah pernah menginstal lewat WhatsApp dihapus dulu, kalau belum kemudian install. Nah, setelah diinstal kemudian login dengan menggunakan login yang sudah dipunyai. Nah, kalau belum itu daftar dulu. Caranya daftar seperti ini. Nah nanti setelah install akan dapat aplikasi seperti ini. Nah kemudian daftar di bawah, klik untuk daftar. Nah kemudian ketikkan nama lengkap, katakanlah di sini namanya siapa ya, Sabila misalnya gitu ya, Sabila. Nomor handphonenya 081231435043. Emailnya gmail.com. Kemudian passwordnya katakanlah 123456789. Kemudian 123456789, selesai, lanjut. Nah di sini pilih komunitas. Pada pilih komunitas itu pilih, ada banyak di sini, pilih yang Kampung Mandiri Perumtas 3 Sidoarjo. Kelihatan ya? Ada banyak ya. Nah, jangan keliru pilih yang Kampung Mandiri Perumtas 3 Sidoarjo ini. Nah, begini. Kemudian di sini nasabah umum, kemudian lanjut. Nah, itu kemudian sudah terdaftar, Bapak-bapak bisa login, lalu kemudian bisa mengupload produk. Ini kita sebenarnya masih ada waktu sedikit ya, masih ada waktu sedikit. Nah cara mengupload produknya bagaimana?
Ini sayang tidak bisa connect ke sini ya. Jadi yang di luar di sana ini banyak yang join ini juga mengalami kesulitan. Nah, caranya begini. Ini barang, katakanlah ini yang mau kita jual. Jadi bapak-bapak sekarang semua punya aplikasi ini di handphonenya masing-masing. Sekarang mau menjual barang, katakanlah warungnya Mbah Sis di depan itu kan punya banyak item produk frozen yang ada di situ itu. Semuanya diupload seperti ini. Nah, misalnya saya mau contohkan nih, saya mau jual ini ya. Ini tinggal klik yang di situ, kemudian kita foto aja. Atau ini aja, madu ya, saya mau jual madu. Kemudian saya kasih namanya toko saya. Madu asli. Pilih kategori makanan minuman, kemudian kita isi harganya katakanlah 85.000. Barang stok katakanlah kita punya 10. Kemudian kita masukkan alamat kita, kalau orang mau ngambil di mana. Oke, nah sudah berhasil saya upload jualan saya. Sekarang kita lihat, oh muncul ya. Lupa lagi logonya ya. Nah ini barusan yang saya foto itu muncul di sini nih, madu ini. Nah jadi sekarang semua kita yang ada di sini itu bisa jualan di sini dengan cara yang gampang, yaitu barangnya difoto kemudian diupload, lalu kemudian dia akan muncul di sini sehingga kemudian semua orang yang punya aplikasi ini di perumahan ini akan melihat barang kita. Jadi kalau dia mau beli, dia tinggal klik dan kemudian beli. Kemudian barangnya bisa dikirim atau diambil, terserah. Nanti pada waktu WA-WA-an kan ngobrol. Ini barangnya bisa dikirim atau saya ambil, kan gitu, terjadi kesepakatan. Oh saya ambil aja, oh gampang saya kirim aja, kan gitu. Nah jadi simpelnya adalah dengan kita punya aplikasi ini di kampung kita, ini hanya kita belum punya waktu sosialisasi aja ya. Waktu yang habis maghrib sampai isya ini ya nggak cukup, apalagi ada banyak hambatan teknis. Nanti kita siapkan aja sendiri Mas Dani, khusus terutama yang milenial ya, kita siapkan sehingga kemudian kita bisa ajarkan ini dengan cara yang dengan waktu yang cukup dan cara yang simpel, sehingga kemudian ya kita ini di sini bisa berbelanja di warung tetangga kita dengan menggunakan aplikasi ini. Kalau biasanya kita buka Gojek, sekarang kita buka aplikasi kita Kampung Mandiri Perumtas 3. Klik, lalu kemudian kita bisa beli produk-produk tetangga kita. Apakah nanti barangnya akan dikirim atau kita ambil, tergantung kesepakatan. Atau bahkan mungkin kita akan tempatkan di depan warung depan kita itu atau rumah kosong di sini ini sebagai pool. Siapa yang mau jualan barang, mau nitipkan ya titipkan di situ. Tapi kita harus
membuat satu admin atau orang yang menjaga, yang tentu saja harus kita bayar, yang bertugas untuk melayani itu. Kalau misalnya kita mau buat begitu, kalau enggak ya sendiri-sendiri enggak apa-apa, seperti Mas Dani kemudian menerima pembayaran. Nah, saya sendiri kalau beli beras sekarang juga ke warung itu dikirim sama Mas Dani. Nah, sekarang jenis berasnya sudah tambah banyak ya, enggak cuma rojo lele, ada macam-macam. Kemudian jualannya juga tambah banyak. Nah, sekarang sehingga kalau kita mau belanja kebutuhan sehari-hari, kita bisa buka handphone ini dan kita belanja di warung tetangga kita sendiri, punya jamaah kita sendiri. Begitu juga kita juga bisa jualan di situ dengan mudah. Sehingga kemudian jualan kita apapun itu, apakah kita mau buat bumbu ini, bumbu itu, kue ini, kue itu, atau kita punya jualan fashion, baju, jilbab dan lain sebagainya bisa. Nah, dengan ini sebenarnya kita tinggal bagaimana membiasakan diri dengan menggunakan aplikasi ini belanja di warung tetangga. Bukan hanya belanja miliknya tetangga, tapi kita juga bisa jualan. Nah, ini yang kemudian membuat ini dampaknya besar sekali. Hal yang begini ini kalau kita lakukan, oke, sekarang hanya di sekitar Al-Mahdi, plus kemudian RT-RT yang di sekitar kita, RT 48, RT-nya Pak Nas, RT-nya yang di sini dan lain sebagainya. Pembayaran uang iuran RT juga dengan menggunakan itu dengan mudah. Lalu kemudian ya kita sering berjualan kan di grup WhatsApp. Kalau grup WhatsApp itu nanti udah ketumpuk hilang. Mana ya kemarin jualan madu itu Pak Bambang atau Pak Dhani? Keliru, yang jualan Pak Bambang saya belinya Pak Dhani karena Pak Dhani yang posting di belakang. Nah, kan gitu. Nah, tapi kalau dengan menggunakan ini bisa di search. Nah, kita tahu, oh Pak Bambang jualnya 70.000, Pak Dhani jualnya 85.000, ya saya beli Pak Bambang aja 70.000, lebih murah. Ya kan gitu. Nah, jadi dengan aplikasi ini ya yang kita miliki itu kita bisa berbelanja di tetangga kita sendiri dan kita pun juga bisa berjualan di sini. Lalu yang paling penting sebenarnya adalah kita bisa mengkonsolidasi uang yang biasanya kita simpan di bank, itu sebagian kita simpan di sini. Katakanlah kita punya uang 10 juta, 1 juta atau 2 juta kita simpan di sini. Lalu kemudian uang itu bisa kita putar nanti. Nanti akan ada semacam BMT, nanti kita akan datangkan orang yang bisa mengelola BMT itu, sehingga kemudian modal usaha itu bisa diputar dari situ, ya kan? Siapa yang dipinjemin, siapa yang boleh meminjem, ada syaratnya, ada itunya dan lain sebagainya, itu nanti bisa kita lakukan di sini, sehingga makanya kemudian saya sebut sebagai kampung mandiri Perumtastika itu tadi, sehingga kemudian ekonomi kita itu bisa berputar dalam keadaan yang begini. Saya kira ini ya, ini sudah masuk Isya, banyak hambatan teknis ini tadi sehingga kita agak terhambat. Nanti kita desain lagi khusus, mungkin waktunya hari Ahad pagi gitu ya, sehingga agak panjang dan kita bisa demo tidak waktu yang mepet seperti sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.